Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Bustan Ulum Soleh, NIM 241252410, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan protein. Next. Definisi protein. Protein adalah senyawa organik kompleks bermolekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Komponen dan struktur protein. Yang pertama, komponen utama, asam amino. Yang kedua, unsur utama, karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Nah, yang ketiga, unsur tambahannya, beberapa protein juga mengandung sulfur S, fosfor P, besi Fe, atau tembaga Cu. Nah, yang keempat, strukturnya memiliki 4 tingkatan. Next. Rumus asam amino penyusun protein. Yang pertama NH2, gugus amina bersifat basa, COOH, gugus karboksil bersifat asam. R, rantai samping bervariasi pada setiap jenis asam amino yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya dan menentukan sifat kimianya. Contohnya seperti berikut. NH2 gugus amin, R yang di bawah yang ditandai dengan warna hijau, rantai yang di kanan gugus karboksil ditandai dengan biru. Next. Struktur protein primer. Amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida membentuk rantai polipeptide. Urutan ini dimulai dari ujung N terminal memiliki gugus amina bebas hingga ujung C terminal memiliki gugus karboksil bebas. Contohnya seperti berikut. Next. Struktur protein sekunder. Pelipatan lokal rantai polipeptide yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Bentuk struktur sekunder, A-helix, bentuk spiral, ikatan hidrogen terjadi dalam satu rantai. Beta sheet, bentuk lembaran ikatan hidrogen terjadi antar segmen rantai. Contohnya seperti berikut. Next. Struktur protein tersier. Bentuk tiga dimensi dari satu rantai polipeptide yang terbentuk dari pelipatan lanjutan struktur sekunder hingga mencapai bentuk akhir yang menentukan fungsi protein. Struktur ini distabilkan oleh yang pertama ikatan disulfida SS pengikat kuat antara dua sistein. Yang kedua ikatan hidrogen menjaga stabilan lipatan. Kemudian interaksi hidrofobik gugus nonpolar berkumpul di bagian dalam ikatan ionik jembatan garam, tarik menarik antar muatan. Yang terakhir gaya van der Waals, gaya lemah antar molekul yang saling berdekatan. Next. Struktur protein kuarner. Susunan tiga dimensi yang terbentuk ketika dua atau lebih rantai polipeptide atau subunit bergabung membentuk satu unit fungsional. Subunit ini dapat identik atau berbeda dan distabilkan oleh berbagai interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, gaya van der Waals, ikatan ionik jembatan garam, kadang ikatan disulfida jika ada antar subunit. Contohnya seperti berikut. Next. Jenis-jenis protein. Berdasarkan komposisi, satu protein sederhana atau simple protein hanya terdiri dari asam amino, contohnya globulin, prolamin, glutelin, histon, dan protamin. Yang kedua, protein konjugasi atau kompleks terdiri dari asam amino dan gugus non-protein, gugus prostetik. Contohnya glikoprotein, lipoprotein, fosforprotein, hemosprotein, dan nukleoprotein. Next. Jenis protein. Yang pertama, protein fibrosa memiliki bentuk panjang sempit menyerupai serat dan lembaran yang kuat. Tidak larut dalam air, fungsinya memberikan kekuatan dan dukungan struktural. Contohnya keratin dan kolagen.
Yang kedua, protein globural memiliki bentuk bulat padat mirip bola, larut dalam air. Fungsinya bertindak sebagai enzim, hormon, protein transporter, regulator dalam tubuh, contohnya hemoglobin, insulin, dan amilase antibodi. Next. Protein enzim mempercepat ribuan reaksi kimia di dalam sel, termasuk memecah makanan dan metabolisme, contohnya enzim pencernaan dan amilase saliva. Yang kedua, protein struktural memberikan dukungan fisik dan membentuk struktur sel, jaringan, dan organ, contohnya kolagen dan keratin. Tiga, protein hormon bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi untuk mengordinir fungsi tubuh, contohnya insulin dan oksitoksin. Next. Protein antibodi melindungi tubuh dari zat asing seperti bakteri dan virus, contohnya komponen yang membentuk antibodi untuk melawan infeksi. Protein transport mengangkut molekul penting ke seluruh bagian tubuh, contohnya hemoglobin. Protein penggerak berperan dalam penggerakan otot, contohnya protein aktif dan miosin dalam kontraksi otot. Yang tujuh, protein penyimpanan menyimpan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tubuh, contohnya ferritin. Next. Identifikasi protein, jurnal 1 diambil dari Jurnal Farmasi Universitas. Seperti berikut, review analisis kualitatif dan kuantitatif kandungan protein pada olahan bahan pangan. Next. Identifikasi jurnal protein, uji Milon untuk menentukan adanya asam amino tirosin dalam satu protein. Reagennya Milon, campuran dari merkuri nitrat, HgNO3, merkuri dan nitrat HgNO3, dan asam nitrat pekat HNO3. Keterangannya merah muda. Hasilnya sampel tepung kecambah. Pada uji Milon, gugus fenol pada tirosin dinitrasi oleh HNO3 sehingga berubah menjadi gugus nitro NO2. Senyawa yang terbentuk kemudian berkaitan dengan ion merkuri dan menghasilkan warna merah bata sebagai tanda hasil positif. Next. Uji Biuret menunjukkan adanya ikatan peptida. Reagennya menggunakan NaOH dan tembaga. Sulfat CuSO4. Keterangannya ungu, hasilnya telur ayam. Pada uji Biuret, ion Cu2 yang berasal dari CuSO4 dalam suasana basah NaOH berikatan dengan gugus peptide CONH pada protein. Ikatan koordinasi terjadi melalui atom nitrogen pada gugus amida dan atom oksigen pada gugus karbonil dan beberapa ikatan peptide. Interaksi ini membentuk kompleks koordinasi Cu2 protein yang stabil dan menghasilkan perubahan warna menjadi ungu, yang menandakan adanya ikatan peptide dalam sampel. Contohnya seperti berikut. Uji ninhidrin untuk mengidentifikasi asam amino bebas dalam protein. Reagennya ninhidrin dan dihidroniksidana. Keterangannya biru tua atau ungu, hasilnya positif telur ayam. Pada uji ninhidrin, gugus amina dan asam amino bereaksi dengan ninhidrin sehingga mengalami dekarbonilasi dan membentuk senyawa warna ungu. Perubahan struktur terlihat dari ninhidrin yang awalnya memiliki gugus karbonil 2 buah menjadi senyawa kompleks berikatan rangkap akibat reaksi dengan gugus NH. Contohnya seperti berikut.
Next. 3. Uji bioret untuk menunjukkan adanya ikatan peptide. Reagennya NaOH, tembaga sulfat. Keterangannya ungu. Hasilnya putih telur, daun jambu biji tua, jambu biji muda. Next. Pada uji jurnal ketiga, metode identifikasi protein yang digunakan adalah analisis kualitatif uji bioret. Next. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dari ketiga jurnal, identifikasi protein dapat dilakukan melalui uji Million, bioret, dan ninhidrin, yang masing-masing menunjukkan reaksi warna K sesuai gugus fungsi protein. Pada jurnal yang hanya menggunakan uji bioret, adanya protein tetap dapat dipastikan melalui munculnya warna ungu sebagai indikator ikatan peptida. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa uji kualitatif masih efektif dan dapat diandalkan untuk mengidentifikasi protein dalam sampel. Next. Terima kasih. Untuk selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.